Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan baik. Di video kali ini kita bisa bertemu kembali. Hari ini saya akan mencoba membahas salah satu saham yang sudah turun cukup dalam ya dari 1 tahun terakhir ini. Yang akan kita bahas di video kali ini adalah saham ACES atau Edge Hardware Indonesia. Nah, disclaimer dulu ya buat teman-teman. Video ini dibuat semata-mata karena analisa saya. Jadi bukan untuk ajakan membeli atau menjual saham ACES ini. Oke, langsung aja ke videonya. Ini kita bahas dulu mengenai sedikit profil perusahaan. Edge Hardware ini didirikan di tahun 1995 ya, bergerak dalam usaha perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup. Jadi masuk ke kategori retail ya. Untuk jualan produk-produknya biasanya kalau kita lihat ke mall-mall besar, Edge Hardware ini banyak kita jumpai ya stand-standnya. Oke, secara fundamental saham ini bagus ya, cukup favorit, memiliki fundamental yang kuat juga. Tapi saham ini sudah turun dari tahun 2020 ya, dari tahun 2020 itu waktu pandemi, terus naik lagi ke level 1500-nya, dan di tahun 2021 sampai hari ini tanggal 18 Desember 2022 saham Edge Hardware ini turun sudah cukup dalam banget ya. Bahkan sekarang itu harganya itu ada di level 398 atau lebih rendah dari 5 tahun yang lalu ya harganya. Kalau teman-teman punya saham ini berbeda kasusnya dengan Goto ya. Kemarin kan Goto secara fundamental udah mahal banget gitu untuk Goto. Tapi untuk Edge Hardware ini meskipun di 398 ini bisa dikategorikan saham yang menarik secara fundamental, karena kalau kita lihat historical ACES ini dia kan turun terus itu karena labanya ya memang turun gitu, karena memang efek dari COVID-19, terus yang kedua adalah banyaknya e-commerce yang menjual produk yang serupa dan memang harganya lebih murah atau misalkan lebih banyak promonya daripada Edge Hardware ini. Kita tidak bisa pungkiri ya, kalau kita lihat di toko online kayak di Shopee misalkan, atau di Tokopedia atau di e-commerce lainnya, itu kan banyak ya produk-produk yang sejenis dengan Edge Hardware tapi harganya yang lebih murah gitu, atau lebih gampang kita dapetin, nggak perlu kemana-mana. Oke, kita bahas laporan keuangannya dulu. Di sini saya udah downloadin ya laporan keuangannya, cuman ini dalam versi PDF. Nih saya juga udah download versi Excelnya. Ini kita lihat untuk laporan laba rugi ya langsung. Untuk laba ruginya, penjualan usahanya dari tahun ke tahun masih stagnan ya, atau mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu naik sebesar 4%. Tetapi kalau kita lihat di sini HPP-nya juga naik, dan itu naiknya lumayan gede, 6% ya. Jadi ada sisi 2%-an. Terus di sini kita kalau lihat laba rugi untuk Edge Hardware ini naik sebesar 10%. Jadi naiknya ini belum terlalu signifikan ya. Dan laba yang ini ke pengendali
cuman naik 9%. Ini year on year dari tahun 2021 ke tahun 2022. Nah, secara laporan keuangan Edge Hardware ini memang untuk net profit margin itu mengalami kenaikan ya di kuartal 3 ini dibandingkan dengan 2021, karena di 2021 Edge Hardware hanya sedikit ya mencatatkan labanya di kuartal 3. Tapi biasanya Edge Hardware ini secara secara kuartalan itu biasanya naik di bulan Desember atau di kuartal 4-nya. Jadi di kuartal 4 ini kan belum diisi nih ya. Di kuartal 4 ini biasanya Edge Hardware itu naik secara signifikan. Kita lihat tahun ini di tahun 2022 apakah Edge Hardware ini bakalan naik atau enggak secara pendapatan atau secara net income-nya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya dari tahun 2020 Edge Hardware ini cenderung turun ya, cenderung turun. Di sini kita bisa lihat secara pendapatannya cenderung turun. Tahun 2020 di 733 miliar, 2021 turun sekitar 30 miliar menjadi 704 miliar, dan tahun 2022 ini Edge Hardware baru mencatatkan sekitar 469 baru mencatatkan sekitar 300 miliaran. Nah, dengan asumsi kuartal 4 dia dapat 153 miliar ya, dia tahun ini mencatatkan laba di 469 miliar. Tapi perlu kita ketahui kalau Edge Hardware ini saya rasa kedepannya perusahaan ini akan bangkit dan mencatatkan laba yang naik ya, karena mungkin sekarang itu ya efek pandemi, terus orang-orang juga masih dengan kebiasaan lamanya yaitu masih berbelanja online. Karena kalau saya lihat untuk saat-saat ini belanja online itu lebih meningkat ya dibandingkan dengan kita keluar rumah terus belanja dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya untuk fundamental itu sendiri Edge Hardware ini nggak ada masalah ya. Edge Hardware ini bagus, tetapi untuk saat ini di 398, kalau saya boleh sarankan, saya pribadi tidak akan masuk terlebih dahulu ya. Mungkin saya akan nunggu dulu Edge Hardware ini sampai laporan kuartal 4-nya keluar, atau kalau dia turun lebih dalam lagi, mungkin saya akan pertimbangkan lagi untuk beli Edge Hardware. Di Stockbit ini juga teman-teman ada fitur analisis ya. Jadi ini adalah harga rata-rata target ya. Jadi mungkin Stockbit ini punya rekapan atau AI yang merekap target rata-rata untuk Edge Hardware ini di kisaran 699. Nah, pertanyaannya, berapa harga wajar Edge Hardware? Ya, sekarang itu di 398 itu menurut saya ya ini harga wajarnya ya. Edge Hardware itu mungkin 1 kali PBB-nya ya. Oh iya, ini 1,25 kali ya, di kisaran 370 mungkin itu udah 1 kali PBB-nya, dan itu mungkin udah murah banget untuk perusahaan sekelas Edge Hardware. Jadi kesimpulannya untuk Edge Hardware ini menurut saya perusahaan ini bagus ya secara fundamental. Tinggal kita nunggu laporan keuangannya keluar, dia bisa rebound atau enggak. Tapi secara analisis saya kuartal 1 untuk Edge Hardware ini kemungkinan akan bagus ya, dan mungkin di tahun 2023 ini Edge Hardware juga punya strategi tersendiri ya. Didukung dengan didukung dengan fundamental
dan cash yang cukup gede, ya ini 1,8 triliun. Jadi saya rasa Edge Hardware ini masih layak untuk dibeli ya. Tapi untuk saat ini kita lihat dulu dia arahnya mau kemana. Kalau misalkan dia masih turun, ya kita tunggu dulu reda baru nanti kita masuk ya. Jangan sampai kita pegang pisau yang jatuh. Jadi kesimpulannya untuk Edge Hardware ini bagus ya, dan ya kita akan lihat kemana dia akan bergerak. Kalau misalkan dia bergerak terus turun, mungkin sampai harga 300 atau misalkan 350 udah pasti saya udah buy di sana. Oke, sekian dulu dari video kali ini. Mohon maaf untuk kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.